I'm Vega, terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Oke guys, dengarkanlah dan menjadi tahu. Pada tanggal 15 Januari tahun 2025, telah terjadi kebakaran besar di Glodok Plaza yang mengakibatkan beberapa korban jiwa. Semoga korban mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Tapi di sini Vega nggak akan bahas tentang kebakarannya. Tetapi ada sejarah apa yang pernah terjadi di lokasi ini sebelumnya. Silakan tonton videonya sampai habis dan subscribe ya. Glodok Plaza diketahui sebagai pusat perbelanjaan khususnya alat-alat elektronik. Tapi sedikit banget nih orang-orang yang mengetahui mengenai sejarah panjang yang penuh makna yang pernah terjadi di lokasi ini. Jadi pada masa penjajahan Belanda, VOC menggunakan tempat ini sebagai pusat perdagangan di pelabuhan Sunda Kelapa. Lalu di tahun 1743, ternyata VOC menjadikan lokasi ini sebagai penjara VOC di Glodok untuk menampung narapidana terutama yang dijatuhi hukuman mati. Sehingga lokasi ini sering kali digunakan sebagai tempat eksekusi bagi para tahanan. Lalu pada tanggal 25 Maret tahun 1942, Jepang menjadikan lokasi ini sebagai interning camp untuk menawan orang-orang Eropa. Nah, yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata di lokasi ini pernah menahan tahanan politik yang paling dikenal di Indonesia dan termasuk tokoh penting, yaitu Bapak Muhammad Atta atau yang dikenal sebagai Bung Hatta. Beliau ditahan oleh Belanda pada saat itu sebagai tokoh pergerakan nasional yang selanjutnya menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, lokasi ini dijadikan sebagai lembaga permasyarakatan khusus atau yang disingkat LPK. Nah, ternyata sekitar tahun 1965, salah satu grup musik yang terkenal pada masa itu, yaitu Kus Plus, pernah ditahan di tempat ini hanya karena mereka suka menyanyikan lagu-lagu barat. Salah satunya yaitu lagu dari grup musik The Beatles. Nah, akhirnya mereka dibebaskan pada tanggal 29 September tahun 1965, sehari sebelum peristiwa 30 September atau yang kita kenal G30 SPKI. Selanjutnya di tahun 1972, penjara di lokasi ini digusur, di mana lahannya dijual untuk dikembangkan oleh perusahaan di sektor properti dan real estate untuk mendirikan pusat perbelanjaan. Di mana pada saat itu sekitar bulan Juni tahun 1977 akhirnya Glodok Plaza diresmikan sebagai salah satu pelopor mall modern pertama di Indonesia yang dimana awalnya memiliki 6 lantai yang ditempati macam-macam bidang usaha khususnya alat-alat elektronik. Lalu di tahun 1990 Glodok Plaza menjadi pusat perdagangan elektronik terbesar di Asia Tenggara yang memiliki aktivitas perdagangan terbesar pada masa itu. Lalu di tahun 2001, Glodok Plaza diresmikan menjadi 8 lantai. Peristiwa kebakaran yang terjadi tanggal 15 Januari tahun 2025 dalam sejarahnya ternyata bukan kebakaran yang pertama, karena Glodok Plaza pernah mengalami kebakaran di tahun 1983, tepatnya pada tanggal 9 sampai 14 April. Saat itu kebakaran melanda sebuah rumah makan yang berada di area Plaza Theater, yang dimana seluruh rumah makan itu hangus terbakar. Sejarah Glodok Plaza tidak hanya mencerminkan perkembangan perdagangan di Indonesia, tetapi sebagai saksi bisu perjalanan bangsa Indonesia dari masa penjajahan sampai era modern saat ini. Kebakaran yang terjadi baru-baru ini gak hanya membawa duka bagi para korban dan keluarganya, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan manajemen resiko di gedung-gedung modern. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.